Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Sejauh ini, jika mendengar kata hibrida, maka bayangan kita langsung teringat masalah pertanian. Namun ternyata istilah hibrida juga berlaku dalam dunia peperangan. Untuk lebih memahami istilah hibrida, mari kita lihat beberapa definisi mengenai kata hibrida tersebut. Dalam istilah biologi, hibrida identik dengan heterozigot, yaitu suatu keturunan baru yang dihasilkan dari perkawinan subspesies yang secara genetik berbeda. Artinya, kombinasi antara gen berbeda dengan harapan menghasilkan individu baru yang lebih unggul. Dalam bidang elektronika, hibrida menggambarkan kombinasi dari produsen listrik dan sarana untuk menyimpan tenaga dalam media penyimpanan energi. Sistem hibrida, seperti namanya, menggunakan dua atau lebih mode penyimpanan listrik bersama-sama dalam suatu perangkat. Dalam dunia otomotif, mobil hibrida adalah mobil yang menggunakan gabungan antara energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil. Dengan demikian, perang hibrida secara logika adalah penggabungan beberapa jenis perang yang meliputi perang konvensional dan perang inkonvensional. Perang hibrida atau perang generasi keempat merupakan metode peperangan gaya baru secara non-militer. Namun daya hancurnya tidak kalah, bahkan dampaknya bisa lebih dahsyat daripada perang militer atau perang konvensional. Perang ini memiliki medan tempur yang luas, meliputi segala aspek kehidupan. Sasarannya tidak hanya tertuju kepada satu aspek, tetapi justru beragam aspek yang dapat dilakukan bersamaan atau secara simultan dengan intensitas yang berbeda. Model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku dengan spektrum perang yang sangat luas. Jika menilik perseteruan antara dua negara adidaya, Cina dan Amerika Serikat yang berlangsung selama ini, dari perang dagang hingga perang teknologi informasi antara keduanya, tidak menutup kemungkinan kedua negara tersebut terkunci dalam perang hibrida menyusul merebaknya wabah mematikan virus corona. Dengan demikian, merebaknya wabah virus ini menempatkan Beijing dan Washington pada jalur konflik yang akan membawa dunia ikut terlibat di dalamnya. Mata rantai yang hilang. Virus ini muncul di Wuhan, Cina pada penghujung 2019 ketika ditemukannya klaster kasus di sebuah pasar hewan. Virus jenis baru secara resmi disebut SARS-CoV-2, berkerabat dekat dengan virus yang menginfeksi kelelawar. Namun virus tersebut diduga ditularkan dari kelelawar ke spesies hewan yang tidak diketahui sebelum ditularkan ke manusia. Misteri mata rantai yang hilang tersebut hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan, karena bisa saja menjadi sumber infeksi baru. Namun diakui atau tidak, makhluk kecil tak kasat mata ini berdampak pada penghancuran geopolitik dan geoekonomi global. Perang urat saraf. Bahkan Cina pun telah memposisikan dirinya kembali sebagai negara yang berhasil mengatasi virus corona. Terlepas ditemukannya sejumlah kasus yang meninggal akibat virus tersebut, Beijing dengan hati-hati secara bertahap memframing narasi bahwa sejak awal serangan virus corona, pemerintahan Cina menyadari semua itu berkaitan dengan perang hibrida. Terminologi Beijing adalah petunjuk utama dengan mengatakan bahwa ini adalah perang yang sangat serius tentang biopolitik dan bioteror. Pertanyaan tambahan terus mengemuka berkaitan dengan peristiwa 201 yang tidak jelas di New York pada 18 Oktober 2019 silam. Sebuah latihan untuk pandemi di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus mematikan yang kebetulan merupakan virus corona. Bahkan yang patut menjadi sorotan adalah hal ini terjadi 1 bulan sebelum wabah tersebut bocor di Wuhan. Peristiwa 201 disponsori oleh Yayasan Bill and Melinda Gates, Forum Ekonomi Dunia, CIA, Bloomberg, Yayasan Johns Hopkins, dan PBB. Anehnya, pertandingan militer dunia dibuka di Wuhan pada hari yang sama. Di sisi lain, ada juga pernyataan yang menunjukkan bahwa negeri tirai bambu sebagai pencipta coronavirus berasal dari laboratorium Super Biosafety level 4 di Wuhan yang terkait dengan program senjata biologis rahasia Cina. Alasannya,
laboratorium di Wuhan telah mempelajari virus corona yang pernah terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah SARS, virus influenza H5N1, dan virus demam berdarah. Para peneliti di institut itu juga mempelajari kuman yang menyebabkan antraks. Hipotesis mengenai perang hibrida akan terus berkembang dan belum akan sampai pada ujungnya. Masing-masing pihak akan terus mengembangkan kemampuan dan daya tahannya karena bersifat transnasional, tidak mengenal medan perang yang pasti, tidak membedakan sipil dan militer, serta tidak mengenal garis depan. Kebijakannya akan diambil para elit politik dan para ekonom dunia. Dan yang tak kalah pentingnya adalah negara mana yang diuntungkan yang akan memegang hak paten vaksin coronavirus akan menjadi pemenangnya sekaligus tersangkanya. Allahu a'lam bishawab.